Halo sahabat renungan, di renungan harian kita akan memulai hari dengan pikiran yang positif dan hati yang tenang. Yuk, kita simak renungan hari ini untuk memotivasi diri kita menuju kehidupan yang lebih bermakna. Renungan harian Rabu 26 Juni, Pekan Biasa yang ke-12. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber belas kasih, sabdamu membawa kesegaran bagi jiwa kami. Semoga kami kau jadikan pewarta sabdamu yang setia, dan hidup kami pun membawa kesegaran bagi sesama. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 7, ayat 15-20. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah, setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Ireneus, seorang uskup dan martir pada abad yang kedua. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Ireneus. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Santo Ireneus dari Lyon adalah seorang Yunani yang dilahirkan sekitar tahun 130. Ia mendapatkan pendidikan di Smyrna dari Uskup Polikarpus, yaitu murid Santo Yohanes Rasul. Suatu ketika, Ireneus mengatakan kepada seorang teman, "Aku mendengarkan pengajaran Santo Polikarpus dengan amat seksama. Aku menuliskan setiap tindakan maupun perkataan, bukan di atas kertas, melainkan dalam hatiku, serta oleh rahmat Allah selalu kurenungkan dengan seksama." Setelah ditabiskan menjadi imam, Ireneus diutus ke Lyon, Prancis. Pada waktu itu Prancis termasuk gereja yang masih muda. Di kota Lyon, Uskup Santo Pontinius wafat sebagai martir bersama dengan banyak kudus lainnya pada tahun 1177. Pada waktu itu Ireneus sedang pergi ke Roma karena diminta oleh rekan-rekan imam untuk menyampaikan pesan penting kepada Sri Paus di Roma. Waktu ia menjadi uskup Lyon, masa penganiayaan telah berakhir, tapi muncul suatu bahaya
yaitu bid'ah, gnostisisme, ajaran sesat yang memikat sebagian orang dengan janji-janji mengajarkan misteri-misteri rahasia. Irenaeus mempelajari dengan seksama segala hal mengenai ajaran sesat itu. Kemudian dalam 5 jilid buku, ia mendasarkan tulisannya pada tradisi para rasul dan membuktikan betapa keliru ajaran-ajaran itu. Irenaeus menulis dengan santun, sebab ia ingin menenangkan sebanyak mungkin orang bagi Yesus. Meskipun begitu, terkadang kata-katanya keras, seperti ketika ia mengatakan begitu orang terpikat gnostik, ia menjadi besar kepala oleh kesombongan dan rasa diri penting. Ia punya kebanggaan seekor ayam jantan yang berkoar-koar. Buku-buku Irenaeus dibaca oleh banyak orang. Segera saja ajaran sesat itu pun mulai musnah. Irenaeus wafat sebagai martir pada tahun 202. Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, Yesus mengingatkan kita bahwa pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Maka untuk bisa menghasilkan buah yang baik itu, pohon perlu dirawat, dipupuk, disirami, dan dipelihara dengan setia. Ketekunan dibutuhkan agar proses dan hasil akhirnya menggembirakan. Hal ini juga yang diteladankan oleh Santo Irenaeus. Ia sungguh bertekun dan berkomitmen dalam mewartakan iman Kristus sampai ia wafat sebagai martir. Darah kemartirannya menjadi penyubur bagi pertumbuhan iman gereja sampai pada zaman sekarang ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, semangat dan teladan Santo Irenaeus tentunya menjadi inspirasi bagi kita semua. Maka menjadi pertanyaan refleksi bagi kita. Bagaimana komitmen dan ketekunan kita dalam beriman kepada Kristus dan wartakannya dalam hidup kita sehari-hari? Bagaimana usaha kita dalam menyuburkan hidup panggilan, hidup berkeluarga, agar berbuah melimpah? Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya, supaya kita pun diberi ketekunan, keterbukaan hati untuk mewartakan kasih Tuhan, menjadi saksi-saksinya dalam hidup kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.